Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sio Nugroho, jagonya penggirai. Oke guys, harga murah dan mahal. Nah, sekarang ini harga penggirai itu mahal guys ya. Nah, gitu, guys. Kenapa kok mahal? Nah, guys ya, kita belajar sejarah lagi ya guys ya. Di tahun 2018 sampai sampai di awal 2015 sampai sekarang ini kayu penggirai banyak diekspor guys ya. Banyak pengusaha mancanegara datang, ada yang datang langsung, ada yang terima ekspor eh, dari Indonesia atau dari penjual-penjual Indonesia atau eksporter Indonesia. Banyak yang bisnis itu ya guys ya. Nah itu. Karena banyaknya demand atau permintaan akan kayu benggirai membawa kita harga benggirai itu melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi lah gitu guys. Ini kenaikan dari benggirai dari 2 tahun terakhir ini atau 2020 sudah dari menuju ke 2022 kemarin itu sudah mencapai hampir 2 jutaan lebih. 2 juta sampai 2,5 itu tergantung kita masing-masing cara mendapatkannya atau sudah kita join lama dengan apa guys ya, distributor atau pengepul atau sebagainya itu atau penjual itu, itu yang membedakan eh, eh, mahal tidaknya dari bahannya. Tetap banyak naiknya sekitar segitu, tergantung ya lobby-lobby atau gimana atau kedekatan dari banyak itu ya minimal 2 juta 2,5 itu kenaikan dari harga bengkirai. Tetapi kenaikan harga bengkirai tidak diikuti oleh pesaingnya atau kayu-kayu mediocre atau kayu-kayu mirip-mirip bengkirai yang ada di pasaran. Makanya hati-hati kalau ada kayu bengire kok murah, itu ya perlu kita pertanyakan itu benar-benar bengire atau bukan, karena tadi hanya bengire saja yang kenainnya signifikan ya guys ya. Kalau kok ada yang murah dari bengire itu ya kita hati-hati dulu. Contohnya misalnya kayak gini guys ya, eh, kita belajar dulu dari bagaimana penetapan harga. Harga sederhana ya kak. Penetapan sederhana adalah harga pokok ditambah profit atau keuntungan atau badi. Nah, itu tetap sebagai pedagang mencari keuntungan ya. Tapi yo kalau sudah kayak gini kan tidak bisa mencapai profit yang setinggi-tingginya karena bahannya sudah mahal dan sebagainya, ada pesaing dan sebagainya itu masyarakat atau konsumen atau pelanggan itu kan tetap mencari yang termurah. Tapi jangan murahan kan gitu. Oke, penetapan harga dulu dari itu guys ya. Terpatam itu. Nah, ini terjadi kenapa harga bengireh kok mahal itu kan gini guys ya. Ah, ya guys kita ulang lagi ya. Tadi karena ada yang murah, ada yang mahal. Kenapa? Oh, di sini ada yang murah. Karena tadi kenaikan harga itu tidak diikuti dengan kenaikan harga pesaing atau kayu-kayu pesaing. Nah, guys ya. Kita flashback dulu, flashback dulu ya guys ya. Karena ini mungkin banyak banyak dari teman-teman yang belum atau belum mengerti atau belum paham tentang kayu pengira. Nah, kita kembali ke awal lagi, kayu pengira. Kayu pengira itu berasal dari Kalimantan. Tapi banyak-banyak teman-teman yang menganggap bahwa kayu Kalimantan itu sama dengan kayu pengira. Nah, itu adalah mindset yang salah atau pendapat yang salah tentang bengkirai ya guys ya. Kita bengkirai
Itu salah satu dari kayu yang ada di Kalimantan. Di Kalimantan itu ada beberapa kayu sampai 200 kayu yang ada di Kalimantan guys ya. Bukan kok hanya itu tok ya guys ya. Nah gitu guys. Kita ubah dulu mindset kita bahwa kayu Kalimantan bukan kayu Benggire. Kayu Kalimantan itu yang paling terkenal di sini atau biasanya umumnya kita biasa kita dengar adalah kayu ulin atau kayu besi atau bengkirai. Ada bengkirai. Lah kayu mediocre atau pesaing-pesaing itu atau kayu yang tidak begitu bagus atau hanya mirip saja. Ya, mungkin nak keras memang ya, tapi seperti kayu lepek, resak dan sebagainya itu kempas, ada masawa masupang itu sama mirip-mirip warnanya guys ya. Itu harganya juga beda guys. Yang memang yang tertinggi adalah kayu ulin. Ulin banyak. Ulin tuh kayu paling paling kuat karena dia tumbuh itu paling lama, istilahnya bisa bertahun-tahun. Jadi kalau masa panennya itu sampai bisa 100 tahun. Ya guys, saya begini cuma tidak segitu. Kan kayu yang bawah ada kita urutkan lagi kita supaya kita lebih jelas ada ulin atau besi, terus ada benggire, ada merbau. Yang ini yang terkenal ya guys ya, ada kamper, ada mempunyai nama. Terus meranti, ada meranti juga ada meranti batu, meranti merah dan sebagainya. Itu yang bagus meranti batu lebih keras. Terus ada kayu yang mirip-mirip benggire atau kayu mediocre seperti banyak lepek, resak, kempas, mersawa dan sebagainya itu. Guys ya. Supaya Anda mudah mungkin benda keblondrok itu gimana sih lah ini. Kita berandai-andai mencontohkan ya guys ya. Nah, kalau ada mungkin ya guys, kita lihat kayunya. Ada penetapan harganya. Kok di toko ini harganya 30.000. Kenapa di sana kok 25.000? Itu kita seujon yang baik itu tidak apa-apa. Kita seujon tapi kita konfirmasi. Nah, itu benar atau tidak? Itu kayunya apa sih? Kalau memang ada yang, oh itu kayu bengkirai mas. Oh itu kayu bengkirai. Ini kualitas yang super. Lah itu kita dalam artian kita kunci dulu. Kita kita urutkan ke bawah dulu karena dia menceritakan bahwa kayu bengkirai kok segitu di sana kok harga segitu. Lah kita sudah mencari berbagai macam dari toko misalnya toko keempat toko sama-sama 30. Nah guys ya. Tapi itu benar-benar bengkirai. Tapi kok ini 25 itu pasti 30. Karena gini guys ya. Untuk perbedaan antar anu ya guys ya. Tadi kan ya, harga pokok ditambah harga ditambah profit ya guys ya. Yang membedakan adalah cara kita mungkin sudah sebagai pembeli terus menerus ada hubungan yang bagus dengan penjual atau pemasok kan gitu ya, itu membedakan harga. Tapi kok ternyata harganya terpaut jauh itu guys ya. Kalau mungkin kita kulaannya guys ya, mungkin selisihnya 200 ribu per kubiknya 200-300 lah. Itu tergantung tadi tergantung pada banyak kita mendapatkannya. Itu kalau kita hitung-hitung istilah kubikasikan itu kan kalau sudah mencapai 5.000 per item atau per kayu itu kan perbedaan yang signifikan. Mungkin 2.000, 3.000 itu masih angka yang logis lah. Segitu. Angka yang logis bisa ini tergantung karena tadi pinter-pinternya si penjual mendapat kayu dari pemasok. Kan gitu. Oke. Guys ya.
Itu kalau jaraknya kok jauh, kayunya kok hampir mirip, lah itu kita sudah komplain benar-benar sih lah, itu yang kita dianalogikan lagi mungkin yang lebih enak lagi, yang lebih kita bisa gampang atau sering-sering kita tahu, mungkin harga rokok lah, harga rokok Jarum kita, karena orang orang Jawa Tengah kita cinta dengan produk Jawa Tengah, Jarum Super dari Kudus di toko A, B, C, dan D rokoknya 20.000, tapi di toko Z itu 19.500. Itu yang murah adalah di toko Z, karena beda tokonya, produknya sama. Itu yang membedakan dari penjualnya atau tokonya. Nah, itu brandnya sudah terkenal, Anda sudah hafal dengan brandnya. Anda sudah istilahnya dari cilik sampai gede wis ngerti rokok itu Jarum itu larang. Yang membedakan dari itu gitu, guys. Ya. Tergantung produknya atau brandnya masing-masing ya. Kalau brand terkenal kan kita ya sudah pasti brand itu mempunyai penetapan harga yang sama mungkin kan gitu. Dari penetapan harganya untuk brand yang sama itu membedakannya ya dari tempat jualannya itu, tempat tokonya itu. Tapi kok masih ragu itu Bengkira itu bukan, karena ini kan tidak ada brandnya, ada namanya, tapi kita tidak ada istilahnya SNI atau ini kan bahan produksi, bukan barang apa ya guys, buatan. Ini produk alam, privilege lah, buatan Allah Subhanahu Wa Taala ya guys ya. Ini jadi untuk ada brandnya itu Bengkira tidak itu kan masing-masing toko yang punya kehendak itu. Tidak ada mungkin dipasok dari satu pemasok, kan di kayu tidak ada itu, berbeda-beda tapi satu penjual. Nah, gitu guys ya, kita analogin kan, kita lah harga murah mahal luku juga bisa di gini, head to head kan. Kalau Jarum itu ya saingannya juga Inter atau apa yang satu guys ya, Inter seperti produk gudang garam itu. Nah, jangan dibandingkan kualitas antara Jarum dan Sukun atau Jarum dan Senior, itu head to headnya jauh atau malah apple to apple-nya jauh gitu guys ya. Harga itu bisa tadi tergantung tempatnya, tergantung kualitasnya atau produknya. Kalau sama-sama produk atau buatan ada mereknya seperti rokok Jarum dan Sukun dan sebagainya, itu ya kita membedakan dari situ kan. Kalau di kayu itu masing-masing punya kualitas sendiri-sendiri, mungkin menetapkan harganya juga. Terus memang itu dia menjual kayu Bengkira atau tidak itu ya kita tidak tahu, atau dicampur dia tidak tahu. Itu karena tidak ada regulasi yang pasti untuk UKM-KM kayak seperti itu. Oke guys, kalau Anda masih ragu, datang saja ke toko Sio Nugroho Jagonya Bengkira. Apabila Anda membeli di toko kami garansi kami menjual Bengkira asli. Lah, caranya biar tidak ketipu atau biar Anda tidak ragu-ragu, H-7 Anda sudah membelinya. Ditaruh di luar, tidak apa-apa. Yang penting gini ya guys ya, kayu Kalimantan itu kayu keras dan pecah. Ya, ini perlu diingat. Tapi pecahnya tidak seperti kalau Bengkira itu pecahnya pecah 1000 rintik-rintik. Nah, itu kalau kayu Kalimantan dipanaskan itu mesti pecah. Tapi pecahnya kalau Bengkira yang rintik-rintik kecil-kecil, yang lainnya pasang-pasang itu besar-besar dan dalam. Kalau tidak pecah itu dia molet atau melungker ya, kayak gitu. Terus nanti dimakan aja, ditaruh di luar, pokoknya bisa kena sinar matahari, hujan, tidak apa-apa. Kalau pas Anda pasang kok ada terjadi sekali tadi melengkung terus pecah-pecah sepanjang dan dalam, itu dimakan rayap, kami siap menggantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.